Selamat pagi anak-anak kami kelas 4. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, materi pada pagi hari ini, anak kami akan belajar di tema 3, subtema 3 di pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, jangan lupa untuk selalu menyediakan buku paketnya ya. Mari langsung saja simak video penjelasan dari Pak Guru. Tetap semangat. Nah, baik, silakan buka buku paketnya di halaman 137. Di sini kita akan berdiskusi tentang mendiskusikan masalah lingkungan. Nah, baik, langsung saja kita akan membaca apa itu mendiskusikan masalah lingkungan. Nah, kita mempunyai kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Kalau kita mau menjaga kelestarian lingkungan, maka kita pun akan memperoleh hak-hak yang kita harapkan dari lingkungan tersebut. Nah, apakah yang terjadi jikalau kita mengabaikan kewajiban kita terhadap lingkungan? Nah, di sini anak-anak kami bisa memperhatikan, mengamati gambar berikut. Yang pertama, di sini adalah gambar hutan kebakaran. Nah, ini merupakan akibat kita mengabaikan kewajiban kita, yaitu tidak melestarikan hutan. Nah, apakah kita mendapatkan hak dari akibat mengabaikan kewajiban kita? Tentu saja tidak, bukan? Karena kita telah merusak hutan. Nah, yang kedua, gambar yang kedua ini adalah terjadinya banjir. Nah, ini juga merupakan akibat kita mengabaikan kewajiban kita, yaitu membuang sampah sembarangan, melakukan pembakaran hutan. Nah, sehingga setiap curah air hujan yang ada tidak dapat masuk ke dalam tanah atau diresap oleh tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan kita, karena di lingkungan kita tidak ada lagi pohon-pohon yang dapat meresap curah air hujan tersebut. Nah, apakah kita sudah mendapatkan hak kita akibat ulah kita ini? Tentu saja tidak, karena kita telah mengabaikan kewajiban kita. Nah, pada gambar yang ketiga yaitu tanah longsor. Tanah longsor ini diakibatkan karena tidak ada pohon yang dapat menahan tanah tersebut, dan sehingga ketika ada goncangan datang, tanah tersebut menjadi longsor. Nah, ini juga merupakan tugas kita atau mengabaikan kewajiban kita, yaitu contohnya kewajiban kita adalah menanam pohon di setiap daerah-daerah yang longsor, sehingga tidak terjadi tanah longsor. Nah, setelah tanah longsor, apakah kita mendapatkan hak kita sebagai makhluk hidup? Tentu saja tidak, malah kita menjadi rugi, yaitu rumah kita ditimpa oleh tanah longsor. Nah, demikianlah diskusi masalah lingkungan. Langsung kita masuk pada halaman 138. Di sini ada tabel, yaitu menuliskan penyebab dari hasil diskusi di atas. Nah, langsung saja kita masuk di pernyataan yang pertama. Unsur penyebab dari gambar yang pertama yaitu akibat ulah manusia, yaitu pembakaran hutan. Nah, pada pernyataan yang kedua, terjadinya banjir karena penebangan pohon sembarangan. Sedangkan yang ketiga yaitu kurangnya penanaman pohon. Nah, inilah yang menjadi unsur yang menjadi penyebab unsur gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, selanjutnya anak kami berikan pendapatnya pada pernyataan yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, selanjutnya kita teruskan di halaman 139, yaitu
menentukan pokok pikiran. Nah, langsung saja kita membacanya. Menentukan pokok pikiran. Bacalah teks berikut dengan seksama, yaitu potret keadaan hutan di Indonesia 2009 sampai 2013. Nah, pada cerita yang kita baca ini menceritakan gambaran daripada hutan dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Atau menentukan pokok pikiran, yang perlu kalian tahu, cara menentukan pokok pikiran itu ada beberapa cara, yaitu ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu kita harus membaca seluruh kalimat pada setiap paragraf. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita menandai awal kalimat dan akhir kalimat atau kalimat awal dan akhir paragraf. Nah, yang ketiga, menandai pikiran yang ada di awal dan di akhir atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, itu adalah cara untuk menentukan pokok pikiran. Nah, di sini anak-anak kami akan membaca. Nah, setelah itu anak kami langsung menandai setiap paragraf atau setiap kalimat yang ada di awal kalimat dan di akhir kalimat. Ya, singkat saja. Kita lanjut di halaman berikutnya. Pada halaman 141 di sini dikatakan yaitu mengapresiasi karya seni montase. Yang disebut dengan montase adalah gambar yang dibuat dengan cara menggabungkan beberapa gambar atau foto yang diambil dari media cetak. Nah, seperti contoh di halaman 124 pada buku paketnya, di sini ada cara untuk membuat gambar montase, yaitu dengan cara mengambil setiap gambar yang telah ada diambil dari media cetak, nah sehingga digunting dan digabungkan sehingga menghasilkan sebuah lukisan. Nah, seperti inilah gambaran dari gambar montase. Di sini kalian berlatih dengan menjawab setiap pertanyaan yang ada pada gambar montase ini. Sebelumnya kita membaca, yaitu pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari yaitu gambar montase dengan tema mencintai lingkungan. Nah, pamerkan gambar montase tersebut di meja kalian masing-masing dan sediakan 1 lembar kertas untuk menuliskan kalimat apresiasi presentasi hasil karya kalian. Nah, anak-anak kami akan menjawab setiap pertanyaan dengan mengamati hasil karya kalian. Contohnya kalian mengamati gambar yang ada di halaman 124 ini ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah yang kalian ketahui tentang hasil karya montase ini? Nah, kalian memberikan jawabannya, yaitu gambar montase ini memberikan keindahan dari perpaduan atau penggabungan gambar-gambar sehingga menghasilkan gambar baru atau gambar yang indah. Nah, ini yang anak-anak kami dapatkan dari hasil karya montase yang telah kalian amati tadi. Nah, seterusnya kalian menjawab setiap pertanyaan yang kedua ini, yaitu apakah makna yang terkandung pada karya montase tersebut. Nah, contohnya karya montase itu menunjukkan keindahan suatu gambar ya, dari suatu gambar yang telah anak-anak kami gunting. Nah, sehingga kalian gabungkan pada gambar-gambar yang lain, nah, sehingga menghasilkan suatu keindahan. Dan seterusnya anak-anak kami memberikan jawabannya pada pertanyaan ketiga, 4, dan kelima. Ya, lanjut. Nah, pada halaman 142
Di sini kita akan berdiskusi tentang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, langsung saja kita membaca teksnya terlebih dahulu ya. Kalian tentu ingin disebut sebagai warga negara yang baik, bukan? Apa sajakah yang harus dilakukan agar disebut sebagai warga negara yang baik? Nah, bersama dengan teman sebangku kalian, diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa sajakah yang telah kalian lakukan sebagai wujud sikap peduli lingkungan? Nah, anak kami bisa memberikan jawabannya, contohnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ceritakan kegiatan atau kebiasaan yang telah kalian lakukan. Nah, di sini kalian atau anak kami boleh memberikan jawabannya. Ya, contohnya kebiasaan yang telah kalian lakukan yaitu menyediakan tempat sampah di lingkungan rumah guna untuk menjaga kelestarian lingkungan supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan. Itu adalah merupakan suatu hal kebiasaan yang anak-anak kami lakukan di rumah. Nah, yang ketiga, kalian berikan jawabannya atau pendapat kalian masing-masing sampai pada pertanyaan yang keempat. Nah, baik, kita lanjut di halaman 145 pada pembelajaran yang keenam, yaitu manfaat tanaman. Nah, kita akan membaca secara langsung ya. Manfaat tanaman. Kalian pasti sudah tahu kalau keberadaan tanaman sangat bermanfaat bagi lingkungan serta makhluk hidup. Nah, pelajari teks tentang manfaat tanaman bagi lingkungan berikut ini. Nah, bacalah teks berikut dalam hati. Nah, di sini anak kami membaca teks yang ada di sini. Nah, setelah membaca teks ini, anak kami memberikan pokok-pokok dari teks tersebut. Nah, contohnya pada paragraf yang pertama, pokok teks yang ada di sini yaitu pohon atau tanaman adalah bagian penting dari lingkungan. Nah, ini yang menjadi inti atau pokok pada teks paragraf yang pertama. Nah, sedangkan pada paragraf yang kedua adalah pohon juga berfungsi mencegah terjadinya longsor, banjir, erosi, penghasil oksigen, dan menjaga kesuburan tanah dan mengurangi zat pencemar di udara. Nah, ini merupakan pokok yang ada di paragraf yang kedua. Seterusnya, kami melanjutkan untuk mencari pokok-pokok yang ada di dalam paragraf ketiga dan keempat. Nah, sekalian anak kami menjawab setiap pertanyaan yang ada di bawah ini. Yaitu yang pertama, tuliskan pokok-pokok pada teks di atas lalu diskusikan dengan kelompok belajar. Nah, contohnya pada pokok yang pertama tadi, pohon atau tanaman adalah bagian penting dari lingkungan. Nah, di sini anak-anak kami mendiskusikannya mengapa pohon dan tanaman itu merupakan bagian penting dari lingkungan. Contohnya anak kami bisa memberikan pendapatnya, contohnya yaitu karena tanaman atau pohon itu dapat memberikan udara yang baik bagi makhluk hidup, atau pohon dan tanaman itu dapat menjaga lingkungan supaya tidak longsor, erosi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan alasan pentingnya pohon dan tanaman bagi lingkungan. Nah, seterusnya akan berikan pendapatnya pada pertanyaan yang kedua dan ketiga. Selanjutnya di halaman 146. Nah, di sini anak-anak kami akan mengamati tentang lahan kosong di sekitar. Nah, langsung saja kita akan membacanya. Masih banyak lahan kosong yang membutuhkan pengolahan. Masih banyak pekarangan atau kebun yang belum diolah secara maksimal. Nah, semua itu masih membutuhkan tanaman untuk penghijauan. Masih banyak jenis-jenis tanaman yang dapat ditanam untuk melengkapi tanaman yang sudah ada. Perhatikan dua gambar
berikut. Nah, setelah memperhatikan gambar ini, gambar yang pertama yaitu dapat kita mengamatinya di sini merupakan gambar yaitu tentang lahan kosong. Nah, sedangkan gambar yang kedua di sini adalah di sini mengandung beberapa tumbuhan yang telah ditanam di lahan. Nah, ini juga merupakan lahan berisikan tanaman. Nah, seterusnya kita membandingkan keadaan kedua lahan pada gambar di atas. Nah, cara membandingkannya yaitu dengan menjawab setiap pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, mengapa kalian memilih tempat tersebut untuk melakukan penghijauan? Nah, pada gambar yang pertama tadi yaitu karena daerah itu merupakan lahan kosong atau tidak ada pepohonan atau belum ditanami pohon. Nah, itu adalah merupakan alasan anak kami melakukan penghijauan di situ. Nah, yang kedua, tanaman apa sajakah yang cocok yang ditanam di tempat tersebut? Adalah anak-anak kami menanam pisang atau pohon mahoni dan pohon jati dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang cocok untuk ditanami pada lahan kosong tersebut. Nah, seterusnya anak kami memberikan pendapatnya pada pertanyaan ketiga, 4 sampai yang ketujuh. Nah, demikian pembahasan materi pada tema 3 subtema 3 pembelajaran 4, 5, 6 pada pagi hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Nah, jika ada pertanyaan silakan ditanya pada wali kelasnya masing-masing ya. Nah, demikian penjelasan materi dari Pak Guru. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.